Ngobrol bareng PPI. Jadi harus diingat gitu ya, ini organisasi non-profit apa profit. Kalau non-profit mau tuntut profesionalisme susah gitu. Sekarang kalian bisa ngasih dia tempat makan, tempat tidur, ngasih duit enggak kan? Kita sebagai leader harus numbuhin ke anak buah kita terlebih dahulu bahwa mereka itu punya kita. Mereka tuh nggak sendirian. Ini gue nggak mungkin cerita sama ketua gue karena ini masalah pribadi gue. Nggak bisa kayak gitu. Kita nggak bisa ngindarin. Kita nggak bisa avoidant. Ya masalah organisasi apa sih kalau nggak tiga? Masalah organisasi cuma tiga. Satu, komunikasi. Dua, duit. Tiga, SDM. Udah coba lu organisasi, tiga doang itu paling tiga. Kalau mau bawa perubahan itu jangan bawa perasaan. Kembali lagi di podcast BEM UPN Veteran Jakarta, Kabinet Samagata, Kolaborasi Aksi Nyata. Perkenalkan, nama gue Ical dari Biro PPI atau Pengembangan dan Pengendalian Internal. Dan pada kali ini, gue akan berperan sebagai pemandu acara podcast pada hari ini. Pada podcast kali ini ada yang berbeda nih dari podcast-podcast BEM sebelumnya. Karena pada podcast-podcast sebelumnya kan terkesan serius gitu ya. Namun pada kali ini PPI akan berusaha memadukan acara podcast dengan tema yang agak santai. Kita akan bahas tentang iklim atau cara-cara menjaga organisasi aja gitu. Nah, pada hari ini gue nggak sendiri karena gue sudah ditemani sama dua narasumber yang sangat paham betul seluk-beluk soal organisasi itu ya. Nah, yang pertama langsung aja gue perkenalin nih, ada Bang Basra Amru dari Fakultas Kedokteran 2016. Halo. Dia ini pernah menjabat sebagai Ketua BEM FK pada periode 2018 dan 2019. Dan pada kesempatan selanjutnya, yaitu narasumber kedua kita, nggak kalah hebat nih, ada Kak Yulianti Effendi dari S1 Akuntansi 2016. Oh, semuanya. Kak Yuli ini sapaan akrabnya ini Kak Yayi ya. Dia ini pernah menjabat sebagai Ketua MPM FEB periode 2018-2019 juga. Berarti mereka berdua sama-sama pernah menjabat jadi ketua gitu di periode itu. Langsung aja nih, mau pertama ke Bang Basra. Gimana Bang Basra kabarnya, kesibukannya? Oke, ke narasumber yang pertama aja, ke Bang Basra nih. Halo. Bang Basra, kesibukannya apa aja nih sejauh ini? Apalagi terlebih di masa pandemi. Oh ya, kalau di pandemi ini saya lagi sibuk di satuan tugas ya. Dulu dibilangnya gugus tugas ya. Satgas. Kita bantu-bantu di Satgas, juga di Kemdikbud gitu ya. Sambil koas. Oh, lagi koas nih ya. Sambil Bang? koas, tapi koasnya online. Online ya, terdampak juga. Oke, jadi lagi sibuk di Satgas ya Bang. Iya, alhamdulillah lagi bantu-bantu penanganan COVID aja ya. Semoga sehat-sehat terus buat Bang Basra. Selanjutnya, kalau dari Kak Yai, kesibukannya apa aja Kak selama ini? Mungkin beda ya dari Basra ya. Kalau Basra itu kan mungkin jangan gitu dong. Ada apa dengan Bang Basra? Oke, kita udah dengar dari Bang Basra. Selanjutnya kita dari Kak Yai. Kesibukannya apa aja Kak? Kesibukannya sih mungkin beda ya dari Basra ya, karena kan kalau Basra itu mungkin sekarang fokus bantu-bantu untuk COVID segala macam gitu. Kalau saya pribadi, kalau gue pribadi itu lebih ke ya daily aktivitas seorang karyawan, karena kan gue udah lulus dan ya mungkin perbantuan untuk organisasi itu cuma sekedar saran-saran aja, dan sekarang ya kerja biasa sebagai karyawan. Oh, jadi lebih menekuni sebagai kerja setelah lulus. Betul, gitu aja. Iya. Oke, kita juga udah dengar kesibukan mereka sehari-hari ini, sejauh ini mereka gimana aja. Ada yang lagi sibuk di satuan tugas, ada yang lagi sibuk setelah lulus ikut kepegawaian kerja gitu ya, karyawan gitu. Oke, langsung aja kita ke bahasan topik kita. Karena kita tadi udah bilang mau bahas tentang seluk-beluk organisasi, nah kita juga udah berada bersama orang yang tepat nih buat bahas organisasi itu. Oke, langsung aja kita langsung jawab nanya-nanya ke Bang Basra dan Kak Yai soal organisasi ini. Pertama nih buat Bang Basra nih, gimana sih Bang Basra ini kan punya kapasitas sebagai mantan ketua BEM-FK. Oh iya, mantan BEM, ketua BEM. Iya, gimana? Apa aja sih Bang cara-cara menjaga keadaan organisasi, lebih khususnya di masa pandemi gini yang apa-apa tuh serba online? Iya, justru sebenarnya kalau menurut saya ya gitu ya, online ini jadi lebih efektif sih ya, dan dituntut lebih efisien gitu kan. Harusnya kita ngumpul itu pindah-pindah tempat, ya kan? Tapi sekarang jadi mau nggak mau sehari mungkin bisa yang tadi cuma 2 kali rapat jadi bisa 10 kali rapat, Online. ya kan? Online. Justru memang tuntutan kita ya buat lebih cepat dibanding dulu gitu ya. Kalau dulu mungkin bisa ya udah hari ini rapat sekali aja, besok rapat lagi gitu. Tapi sekarang bisa dalam 1 hari kita bisa rapat banyak hal gitu ya.
Dan ya kadang-kadang kalau menurut saya bukan tentang pandemiknya kali ya, tentang kitanya juga kali yang belum siap dengan kecepatan yang lebih cepat ini gitu ya, dunia digital ya. Jadi menurut saya nggak ada masalah sih selama konsisten aja sih sebenarnya poinnya. Tetap apa yang direncanakan, menurut saya nggak semuanya harus berubah gitu. Dalam beberapa hal saya rasa justru malah bisa jadi lebih baik dengan adanya pandemi ini ya. Gitu sih. Oke, jadi kalau dari menurut Bang Basra ini, pandemi ini justru menjadi suatu, nggak semuanya negatif gitu. Ada keberkahan yang bisa diambil dari pandemi ini. Contohnya itu kita bisa jadi dituntut untuk melek digital khususnya. Karena ini tuntutan kita sebagai anak-anak organisasi, mau nggak mau ya kita harus menghadapi itu semua. Suka nggak suka, mau nggak mau kita harus tetap digitalisasi. Dan itu juga menuntut fleksibilitas kita sebagai anak-anak organisasi juga sih. Jadinya gitu Bang ya. Iya, gitu. Betul. Oke deh. Kalau dari Kak Yai masih pertanyaan yang sama. Gimana tuh Kak cara jaga keadaan organisasinya? Kalau menurut gue sebenarnya sesuai yang Basra bilang itu sebenarnya nggak ada problem ya, tapi dari diri kita sendiri sebenarnya. Sebenarnya tuh tantangannya cuma satu, yaitu komunikasi yang efektif. Gimana sih kita nyiptain komunikasi yang efektif? Karena kalau sekarang itu kan permasalahannya adalah kita nggak tatap muka langsung gitu. Biasanya kita hahaha walaupun kita rapat tapi kan ada hahahinya. Nah dengan kita kerja di rumah sebenarnya waktu kita lebih banyak dan kita bisa pergunain apa aja sih gitu. Produktivitas yang sekarang kita butuhin itu sebenarnya lebih tinggi loh ketika pandemi, karena kita sadar waktu kita itu sebenarnya banyak. Tapi dengan kita, kalau kita kumpul itu kan kita perlu di jalan dulu, terus ketemu itu kita nungguin temen dulu. Tapi kalau sekarang itu kita lebih bisa terstruktur, karena ketika misalnya udah ada leadernya yang nentuin, oh oke, jam segini sampai dengan jam segini kita akan meeting sesuai jadwal pembahasan seperti ini. Nah artinya kita harus memaksimalkan waktu yang tertera, ya gimana pun kita harus produktif gitu. Bukan kayak kalau misalnya kita kumpul, tunggu ya bentar katanya belum datang, tunggu ya ini masih belum datang. Karena kita udah nggak bisa gitu lagi, justru kita udah ditekan, ya udah lo di rumah lo bisa harus produktif dan lo nggak ada alasan untuk ya nggak kerja gitu. Justru malah makin bikin kita terpacu untuk produktif gitu sih. Oke, kalau dari Kak Yai tanggapannya itu pandemi ini bukan jadi halangan untuk tetap produktif. Jadi ini kembali ke mahasiswa masing-masing, tergantung kalian aja mau bersikap produktif apa enggak. Karena kalian juga punya kapasitas dan peluang sebanyak itu loh. Kalian di rumah aja dan kalian bisa manfaatin kecanggihan digital sekarang. Oke, kita rasa cukup dari cara menjaga keadaan organisasi ya, udah terjawab dengan jelas juga. Lalu pertanyaan selanjutnya aja nih. Tadi kan Kak Bang Basra dan Kak Yai juga udah nyinggung soal balik ke pribadinya gitu ya, mau bersikap produktif apa enggak. Oke, ini mungkin berkaitan ya. Gimana sih cara menuntut anak-anaknya itu agar tetap berperilaku profesional terhadap tuntutan kerjanya, tapi juga tetap menumbuhkan rasa kekeluargaan dalam organisasi itu. Yai ya? Jawab. Buat Yai dulu. Kita gantian. Gimana sorry? Tadi gue kan bahasa dialurin. Dia juga gini-gini. Gue juga pakai. Yai ya? Sorry. Oke, dari Bang Basra dan Kak Yai tadi sama-sama bilang cara menjaga keadaan organisasi ini kembali ke pribadinya masing-masing. Cara menuntut kinerja mereka, kreativitas mereka, terus juga produktivitas mereka. Nah ini juga agak berkaitan nih pertanyaannya nih. Gimana sih cara menjaga produktivitas anak-anak? Anggap aja ini Bang Basra dan Kak Yai lagi memimpin suatu organisasi ya. Cara menjaga produktivitas anak-anaknya tetap menumbuhkan rasa profesionalitas tapi tetap menjaga kekeluargaannya gitu. Gimana sih caranya itu? Karena itu kita rasa sebagai tantangan yang cukup besar juga dalam memimpin suatu organisasi. Dari Kak Yai dulu, itu silakan. Mungkin ini disclaimer dulu ya, karena kan ini gue bicara sesuai pengalaman ya. Saat pandemi ataupun tidak pandemi, sebenarnya kekeluargaan dan profesionalitas itu saling bersisihan, saling berkesinambungan ya. Ketika kita berbicara tentang profesionalitas tapi tetap mementingkan kekeluargaan, sebenarnya dari pandemi ini pun ketika kita nentuin nih, misalnya kita seorang leader, kita nentuin oke, kita akan meeting jam sekian sampai dengan jam sekian. Artinya kita harus bisa mempersiapkan apa sih yang teman-teman kita butuhin untuk meeting itu, apa sih yang bakal kita bahas, apa aja sih nanti outputnya, apa aja sih yang kita harapkan income dari teman-teman kita. Artinya kita udah bisa metain nih, dengan kita pengen bertatap muka lewat Zoom, lewat digital, itu artinya kita harus bisa bikin anak-anak kita itu, oh oke, nanti kita meeting si Kak Yai misalnya minta ini, ya gue harus siapin karena kita pengen discuss. Bukan berarti dengan kita meeting ya gue doang yang ngomong, karena kan di sini bukan gue lagi webinar gitu kan, tapi kan kita pengen dapetin satu kepastian dengan
apapun proker itu, apapun pembahasan kita ya artinya harus ada hasilnya gitu. Nah paling dari gue sebagai leader mungkin ya, pastinya gue bakalan bilang besok kita akan meeting seperti ini, kita akan bahas seperti ini, dari divisi ini tolong siapin ini, dari divisi itu tolong siapin ini. Jadi kita manfaatin waktu. Dan sebenarnya yang harus dicatat dari diri pribadi masing-masing, ketika gue misalnya bilang besok itu padat, dari jam 8 misalnya kita tank sampai selesai itu misalnya jam 6 sore, itu kan kayak orang udah benar-benar produktif banget ya. Nah menurut gue itu dari kita pribadi harus ngingetin masing-masing. Kalau misalnya memang mereka punya kendala itu harus ngomong. Artinya kita juga jemput mereka nih. Gimana teman-teman, ada kendala nggak untuk besok? Gimana teman-teman nanti kalau besok kita bahas seperti ini ada kendala atau enggak? Ada yang dimintain bantuan atau enggak? Karena kan kekeluargaan. Artinya kita harus solid satu sama lain. Kalau kekeluargaan di sini gue mandang bahwa kita solid, kita saling membantu tapi tidak menghargai orang lain. Artinya dengan gue minta bantuan bukan berarti gue nyuruh lo ngerjain, tapi lo hanya bantu gitu. Maksudnya kita saling membantu kalau memang ada kekurangan. Akhirnya kita bisa dapat output yang jelas gitu. Nggak cuma yang ya basa-basi di webinar, ya udahlah ya gitu. Oke, sangat keren ya penjelasan dari Kak Yai. Itu lebih untuk kayak Oke, kita udah dengar penjelasan dari Kak Yai. Jadi menurut Kak Yai itu kita tetap harus saling menjaga satu sama lain, karena kita juga tetap menjunjung tinggi profesionalitas, tapi tidak lupa juga untuk saling menjaga satu sama lain, mendengarkan keluh kesah teman-temannya juga, karena itu tuntutannya demi kekeluargaan dari organisasi itu juga gitu loh. Lalu kalau dari Kak Yai udah, kita langsung ke pertanyaan yang sama tapi ke Bang Basra nih. Gimana sih Bang? Udah dijawab Yai semua ya? Enggak lah. Iya, jadi kalau pengalaman saya gitu ya, harus sadari dulu nih sekarang pekerjaannya organisasinya nih profit atau non profit gitu, karena beda ya. Ketika organisasi profit gitu ya berarti ada tuntutan bayaran gitu ya, dan tuntutan profesionalitas jadi lebih tinggi dan bisa dituntut secara legal gitu ya. Tapi kalau bicara organisasi non profit nih yang menjadi masalah kadang-kadang kan ada dilema dan selalu jadi pertanyaan tuh kalau di organisasi, profesionalisme apa kekeluargaan gitu ya. Iya, padahal sebenarnya kalau menurut saya pribadi itu nggak harus dibandingkan menurut saya pribadi ya. Bahwa sebenarnya kalau dalam organisasi non profit gitu ya, profesionalisme itu emang susah untuk dibawa ke orang lain atau dipaksakan ke orang lain, karena kalian nggak bayar orang itu gitu loh. Tapi ketika kalian membawa itu ke diri kalian sendiri gitu ya, lewat figuritas, keteladanan ya, itu justru lebih berdampak sebetulnya. Dan juga untuk kekeluargaannya dibawa untuk orang lain. Jadi bagaimana membawa profesionalisme untuk diri sendiri dan membangun kekeluargaan untuk orang lain. Jadi profesionalismenya akan dilakukan keteladanan gitu ya, dan nanti kekeluargaannya itu akan menjadi pendukung dari profesionalismenya ke depan gitu. Jadi harus diingat gitu ya, ini organisasi non profit apa profit. Kalau non profit mau tuntut profesionalisme susah gitu, karena gimana gitu. Sementara kalau kita baca teori Maslow aja gitu ya, teori motivasi paling dasar itu kebutuhan dasar tuh apa gitu kan. Dia bisa makan, dia bisa tidur ya kan, kenyamanan ya kan. Sekarang kalian bisa ngasih dia tempat makan, tempat tidur, ngasih duit enggak kan gitu. Jadi harus sadar dan paham bahwa dalam organisasi non profit itu dua hal yang sebenarnya nggak usah dibenturkan gitu. Oke, ini pesan juga buat teman-teman BEM. Ini bagus banget pesan ini. Organisasi profit dan non profit, kita nggak bisa saling membenturkan antara rasa kekeluargaan dan profesionalitas, karena itu bagi kita ya dua kutub yang berbeda ya, non profit sama profit. Betul, yang satu memang harus dibawa ke diri sendiri agar dicontoh oleh orang lain ya, dan yang satu lagi dibawa untuk membuat lebih kondusif organisasinya. Oke, bagus banget penjelasan dari Bang Basra soal organisasi itu. Apalagi sudah terjawab sudah pertanyaan soal gimana sih cara menumbuhkan profesionalitas tapi tetap menjaga kekeluargaan, dan Bang Basra sudah menjelaskannya dengan sangat-sangat baik. Oke, tanpa buang waktu lagi, kita langsung lompat ke pertanyaan selanjutnya. Oke, kali ini buat Bang Basra duluan nih. Oh iya. Saling Oh, gantian. Iya, gimana? Masih dalam anggap aja situasi Bang Basra memimpin suatu organisasi. Iya. Terus dengar anak-anaknya tuh ada yang terganggu sama masalah personal dia, dan dia akhirnya jadinya hilang-hilangan gitu. Masalah personal tapi kebawa ke efeknya ke kinerja pribadi dia tertinggal, dan juga itu merugikan di divisi dia. Gimana sih cara Bang Basra pendekatannya ke orang yang bermasalah itu, gimana Bang Basra keadaan masalah seperti itu? Ya, pertama kalau bahasan ada produktivitas anak buah gitu ya, pasukan gitu ya, kalian harus paham dulu manajemen konflik gitu ya. Nggak semua hal kita harus konfrontasi,
kadang-kadang kita bisa akomodasi gitu ya, kita bantuin atau kita kolaborasi atau bahkan kompromi. Nah itu harus dipahami juga pendekatan manajemen konflik itu ya, itu nomor satu. Kedua, memang saya adalah orang yang tidak terlalu berorientasi pada outcome kerjaan itu ya. Saya lebih berorientasi pada relasi atau hubungan, karena menurut saya itu lebih sustain. Jadi bagi saya ketika ada anggota saya yang ada masalah gitu ya, dan itu memang sering, saya selalu bilang ya udah kelarin aja dulu, nanti ini saya yang kerjain atau saya cari orang lain. Yang penting bilang. Yang penting hilang-hilangan ya. Yang penting jadi effort saya jelas buat mencarikan alternatif solusi dari masalah ini kalau memang Anda tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi itu balik lagi tadi dibilang Mang Yai ya, komunikasi. Jadi poinnya bukan outcome-nya itu bukan project selesai, tapi komunikasi organisasinya yang bagus. Karena itu adalah proses yang lebih sustain gitu ya. Pendewasaan organisasi itu bukan dari capaian projectnya, tapi dari capaian. Kenapa ada sih? Kenapa itu ada apa itu tadi? Oke, kalau dari Bang Basra tuh gitu, nggak beda dari penjelasan Kayai sebelumnya, ya emang komunikasi itu penting banget dalam jalannya suatu organisasi. Setidaknya kalau emang lagi bermasalah, syukur-syukur bilang deh, siapa tahu bisa di backup kayak tadi bilang Bang Basra gitu, biar lu fokus ke masalah internal lu dulu selesai. Yang terpenting sih itu emang komunikasi biar bisa di cover, dan pahami juga situasinya, karena konflik itu kan beda-beda. Kita harus pahami pendekatan apa sih yang cocok oleh masalah yang lagi dihadapin sama si anak itu. Bisa aja masalahnya kompleks banget dan itu juga butuh penanganan yang berbeda. Jangan sampai kita udah nanganin serius-serius, taunya itu malah memperburuk keadaan dan hasilnya malah anak itu hilang atau segala macam. Pertanyaan yang sama untuk Kak Yai. Oh sama ya. Gimana tuh cara nanganinnya anaknya yang gitu tuh? Sebenarnya kalau menurut gue ya, pertanyaan ini kan nyambung ya. Kalau kita bahas komunikasi itu emang dasar banget, dan pasti kalian pernah dengar, kayak selalu didengar komunikasi itu penting. Ya jelas memang. Penting banget. Tapi kalau misalnya kalian nggak pernah ngerasain problem karena komunikasi, itu mungkin sepele kedengarannya. Contoh, ketika waktu saya jabat, ini kan dicontohkan ketika saya jabat sebagai yang di non-profit seperti Basra bilang, itu kan artinya dalam lingkup kampus, ketika saya menjabat, komunikasi yang tidak efektif itu akan menjadi problem ke depannya. Tidak akan ada yang namanya kekeluargaan, tidak akan ada yang namanya rasa memiliki sebuah organisasi ketika komunikasi itu tidak berjalan gitu. Contohnya, tadi kan masnya bilang katanya kalau anak buahnya ada masalah. Misalnya Basra anak buah saya misalnya. Perumpamaannya gitu nih. Kan misalnya ya gitu. Kalau misalnya Basra nih ada masalah, tapi dia hilang, dia nggak ada komunikasi gitu maksudnya ya. Terus gimana sih caranya kita sebagai leader, kita tuh mau tahu nih Basra tuh ada apa sih gitu. Perlu diketahui ya kalau struktur organisasi itu kan kita leader utama, itu ada leader di bawahnya lagi. Artinya ada kasub-kasubnya gitu. Nah dari situ kalau misalnya kasubnya aja udah nggak tahu, artinya kan udah gagal, komunikasinya udah buruk. Berarti langkah pertama adalah kita harus cari tahu dulu. Kita harus personal, nggak boleh kita selfish dengan ya udah itu masalah dia. Ya gue nggak mau cuma ngurusin satu orang terus organisasi gue hancur, nggak mau, nggak bisa kayak gitu. Karena kita sebagai leader kita harus merhatiin walaupun hal sekecil apapun. Makanya dari dalam diri kita sendiri, sesuai yang Basra bilang nih, kita harus cerminan diri dulu. Artinya komunikasi kita juga harus baik. Kita harus bisa numbuhin, ya udah ayo lo punya masalah apa kita rangkul gitu. Selain profesionalitas, itu kan kekeluargaan di kampus itu sebenarnya lebih utama. Karena kan kalau dibilang ya non profit kita ngarepin apa gitu. Kalau nggak kita saling menghargai dan saling bantu, ya udah nggak bakal bisa jalan kalau misalnya kita nggak kayak gitu. Artinya kita harus ulur tangan gitu. Ada apa, masalahnya ada di mana gitu. Dan kalau memang menurut dia itu dia tidak mau cerita karena dia tidak memiliki rasa ini gue nggak mungkin cerita sama ketua gue karena ini masalah pribadi gue, nggak bisa kayak gitu. Kita nggak bisa ngindarin, kita nggak bisa avoidant. Kita lebih harus fokus ke masalah itu apa dan gimana cara kita nyelesainnya. Kalau memang kita butuh orang lain ya kita harus cerita gitu. Jadi kita sebagai leader harus nembuhin ke anak buah kita terlebih dahulu bahwa mereka itu punya kita, mereka tuh nggak sendirian. Artinya kita punya sebuah organisasi baru ya kita harus menjadikan itu rumah kita kedua. Ya walaupun kita nggak ngasih nafkah dia maksudnya ya kan, tapi artinya kita bisa memberikan rasa kenyamanan dan solusi yang dia butuhkan gitu. Jadi dia nggak terpuruk sendirian dan organisasi kita juga nggak terhambat gitu sih paling. Oke, kalau dari kayak itu lebih ke kayak anak itu harus dibuat kenyamanan tersendiri dan harus dibuat kesannya sebagai organisasi itu suatu
tempat yang inklusif gitu. Jadi anak itu nggak merasa tersingkirkan, dan kalau ada masalah dia makin jauh sama teman-temannya. Dan juga artinya komunikasi penting banget penting ya. banget. Dan kayaknya juga sempat nyinggung juga kesatuan organisasi juga harus terjaga ya, antara ketua dan kepala-kepala bagiannya itu harus saling terjaga. Oke, jadi kayak itu lengkap tuh tadi bilang soal kesatuan organisasi dan juga soal cara inklusif atau merangkul teman-temannya itu supaya nggak merasa tersendirian. Oke, sangat baik penjelasan dari KAI dan Bang Basra. Kita langsung aja nih pertanyaan selanjutnya. Yai berarti ya? Yai lagi. Abis ini Masnya jawab ya. Nih pertanyaannya nih. Kalau kita ini deh. Jangan pertanyaannya yang ini dulu. Yang ini dulu dari saya dulu nih pertanyaan. Pengen dong kita dengar pengalaman Bang Basra dan KAI dulu pernah ngalamin nggak soal yang anak-anaknya bermasalah gitu dan jalan keluarnya dari Bang Basra itu situasi realnya ya, pengalaman Gimana langsung tuh Bang Basra? dari Bang Basra dulu. Oh gitu. Gue Sekarang iya. Iya. Jadi kalau dibilang konflik dalam organisasi ya itu pasti banyak dan itu nggak bisa dihindari. Tapi nomor satu itu ya yang harus ketika lu bilang komunikasi itu penting, tapi komunikasi itu susah diukur gitu ya, dalam arti kalau saya pribadi bagaimana mengukur tingkat kedekatan saya dengan anak buah saya adalah apakah saya sudah punya sense of humor dengan anak tersebut gitu. Misalnya temen gue ada nih, ini orangnya ini banget lah, introvert banget, receh. Jadi dia nih minatnya gue nggak tahu gitu ya, jadi gue harus cari tahu, ternyata minatnya di motor. Nah gue harus nyari interest tentang motor, mau nggak mau karena gue pemimpin, biar dia terafirmasi gitu ya, diakui oleh gue harus belajar tentang otomotif. Nah itu kadang gue jadi bikin jokes tentang motor. Nah itu jadi sebenarnya setiap orang itu ada sense of humornya masing-masing. Pintu masuknya ya. Pintu masuknya, selaannya gitu ya. Jadi ketika lu udah punya sense of humor sama setiap orang, ketika ada masalah dia akan lebih open untuk membuka masalah. Jadi komunikasi dan hubungan itu investasi ya. Jadi nggak bisa lu baru datang ketika ada masalah. Justru sebenarnya sebelum masalah itu udah cukup dekat sehingga ketika dia ada masalah dia bisa datang ke lu, tadi kata bilang Yai, atau nggak datang ke lu tapi mungkin lu bisa menjadi bagian dari solusinya dan lain sebagainya. Jadi menurut gue itulah modalitasnya itu komunikasi dan ya sense of humor itu harus punya. Kalau nggak punya susah. Cuma gue ketua, dia anggota, dia kepala divisi. Kalau misalnya ya kita nggak punya sense of humor yang sama, akhirnya nggak bisa ngomong, nggak punya topik sama. Pasti kan lu sama setiap orang punya irisan topik kan. Misalnya gue sama dia ngomongin misalnya si A ngomongin tentang motor, bola, ini ngomong. Nah justru pemimpin yang luas dan dibilang punya wawasan luas adalah pemimpin yang bisa masuk ke dalam semua segmen komunikasi. Itu yang gue pelajarin. Kalau dari Bang Basra seperti itu, pintu masuk setiap orang tuh beda-beda dan kita harus cari celahnya masing-masing. Kalau dari KAI gimana itu pengalamannya? Ini kita bahas pengalaman ya. Mungkin kalau misalnya secara singkat ya, itu dulu tuh kalau gue boleh sharing boleh kan ya? Sharing. Dulu itu gue ngejabat sebagai ketua MPM itu di saat semester akhir. Dan semester akhir itu harusnya gue magang. Tapi ternyata gue keterima kerja. Jadi kerja sambil skripsi dan juga sambil menjabat sebagai ketua. Itu di saat yang bersamaan. Nah, itu sebenarnya permasalahan di diri gue sendiri. Artinya gue harus memanfaatkan anak-anak yang masih ada. Artinya perwakilan gue di sana kan gue punya ini dong pastinya wakil. Kita harus manfaatin gimana caranya mereka efektif dalam menggantikan kita atau maksudnya dalam memperbantukan kita saat kita tidak ada. Kan karena kan gue monitornya pasti kan dari jauh kan. Pada saat itu menurut gue komunikasi gue itu kurang. Nah ini problem sendiri ya saat menjadi ketua. Ketika kurang, artinya di sana mereka membutuhkan seorang figur ketua. Sedangkan gue berharap bahwa ya ada wakil, kenapa tidak diperbantukan gitu. Tapi ternyata memang kalau dengan tidak komunikasi ya susah. Nah makanya dari situ gue belajar, oh memang dasar banget sih, basic banget komunikasi, tapi itu penting banget. Itu yang bisa ngebangun organisasi gue. Di saat gue coba untuk balik lagi ke MPM-nya, itu gue coba, gimana guys, kemarin gimana. Pokoknya kita udah coba evaluasi apa yang udah nggak ada kemarin pas gue nggak ada. Dan ternyata memang permasalahannya mereka nggak bisa cerita sebiasa ketika gue ada. Artinya ketika gue jauh mereka susah, mereka kehilangan gue gitu. Dan di situ gue belajar, ya udah berarti gue harus perbaikin ini. Walaupun gue jauh ya, gue artinya gue harus ngasih pengertian ke tiap-tiap kasub yang mewakili gue di sana. Ya artinya lo nggak bisa bersikap ya cuma di divisi lo aja. Kita harus merangkap semuanya gitu. Dan gue pun setiap gue ada waktu pasti gue tetap kesana karena profesionalitas. Balik lagi, jadi tetap gue jalanin. Dan di situ benar-benar gue dapat hikmahnya kalau
ya organisasi itu bukan cuma tentang ya kita sebisa kita aja, enggak bisa kayak gitu, tapi memang udah tuntutan kita sebagai leader, kita punya anak buah, kita mempertanggungjawabkan apa sih yang bakal mereka dapat setelah mereka lulus dari organisasi ini gitu kan. Gue harus menjamin hal itu. Dari situ baru gue perbaikin komunikasinya, kita upgrading lagi, kita coba masukin, oh ternyata nanti ke depan prokernya kayak gini, oh nanti kalau misalnya kita lepas dari sini kita harus kayak gini ya, itu. Jadi ada suges dari gue untuk mereka, yang mereka nggak boleh diem aja, tapi mereka juga harus sama-sama bangkitin. Kalau memang gue salah ya gue salah, mereka boleh tegur. Kalau memang mereka salah ya mereka salah. Jadi di organisasi gue waktu itu tuh benar-benar yang jujur. Gue nemuin mereka jujur dan bisa komunikasi. Artinya mau menyampaikan dan mau mendengarkan. Gitu, discuss itu penting. Dan kita bisa dapat satu poin yang kedepannya bisa ngerubah semuanya yang tadinya hampir jatuh, tapi kita bisa bangkit lagi. Itu sih yang gue pelajarin dari pengalaman gue pribadi. Oke, kalau dari kayaknya pengalaman yang bisa kita petik, jangan kita cuma bersuara doang, tapi juga harus mau mendengar. Terutama dari masing-masing dari kesatuan organisasinya tersendiri ya. Apalagi kalau terjadi situasi kayak di KYI tadi, tiba-tiba anak-anaknya jadi nggak ada yang mau bersuara segala macam, itu juga situasi itu banget sih. ya, bahaya buat organisasi. Pahit banget. Pengalaman pahit. Bener-bener. Oke. Untungnya bisa dilewatin ya. Syukur-syukur KYI punya kekuatan untuk Aduh. itu semua. Power Ranger kali. Power Ranger kali. Oke, pengalamannya juga sangat syarat akan makna banget nih dari Bang Basra dan KYI ini. Semoga ya. Semoga bisa jadi cerminan buat anak-anak BEM periode sekarang, buat banyak belajar dari Bang Basra dan KYI. Oke, terakhir aja nih tips buat terutama kita anak-anak BEM Kabinet Samagata. Apa aja nih Bang? Dan dari Bang Basra dulu, tips. Gua lagi. Tips. Tadi kayak gua duluan. Tips berorganisasi di masa pandemi ini. Terutama kan kabinet kita kan mayoritas di masa pandemi gini jalan. Emang kenapa kalau pandemi? Memang ada masalah ya? Justru itu kita mau nanya. Tips-tipsnya apa aja nih Bang? Apa ya? Satu ya, ini tips umum dari saya ya. Karena menurut saya nggak ada bedanya pandemi dan nggak ada pandemi, itu hanya urusan teknis ya. Secara prinsip produktivitas itu sama. Nomor satu bagi saya, itu selalu saya bilang ya sama semua anggota saya, bahkan sekarang saya di gugus tugas itu anggota saya selalu bilang bahwa kalau mau bawa perubahan itu jangan bawa perasaan. Nah itu nomor satu ya. Dan sebagai generasi yang cukup terpapar dunia digital gitu ya, dan suka banget terpapar sama shortcut gitu, jangan gampang bosan ya. Dalam usaha itu inovasi penting, tapi konsistensi juga lebih penting gitu loh. Jangan salah dikit mundur, ganti lagi. Konsistensi juga penting ya. Jadi dua itu aja sih bagi saya pribadi ya, buat teman-teman. Ya itu evaluasi menurut saya yang selalu saya sampaikan ke anak-anak buah saya gitu ya. Di gugus tugas, di Kemdikbud, di BEM dulu ya. Semuanya itu saya selalu sampaikan, karena ya masalah organisasi apa sih kalau nggak tiga? Masalah organisasi cuma tiga. Satu, komunikasi. Dua, duit. Tiga, SDM. Udah, coba lo organisasi. Tiga doang itu paling tiga. Iya benar. Dan masalah itu aja. Dan yang paling bisa lo jamin adalah komunikasi. Jadi lo jaga itu sambil lo bangun sumber dayanya, sambil lo bangun juga keuangannya, financing gitu ya. Krusial banget. Tapi ya nggak bakal jujur dari situ. Jadi lo mau lu dimanapun gitu ya, gue udah di government juga tetap aja gitu. Putar-putarannya masalah itu aja. Itu aja ya, terus-terusan Gitu. Oke, kalau dari Bang Basra gitu, konsisten, dan kalau mau buat perubahan jangan bawa perasaan. Itu tuh seringnya tuh. Bawa perasaan tuh. Gak usah baper, namanya juga mau perubahan ya nggak? Jangan bosan-bosan. Jangan bosen, baru pacaran bentar. Mantap deh emang Bang Basra nih. Oke, next dari KYI. Kayak sama sih, karena semua udah ngomongin Basra. Sama. Soalnya itu aja juga. Iya, sebenarnya kayak ini waktunya malah. Kayak ini waktunya kita cermin diri kita gitu. Apa sih yang bisa kita lakuin di saat nggak ada yang ngatur kita? Bener nggak? Karena ini tanggung jawab diri kita pribadi. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita merem, itu kita sendiri yang nentuin apa sih yang mau kita lakuin. Kita nggak ada aturan untuk ke kampus, kita nggak ada aturan untuk ngapa-ngapain. Gitu, bener nggak? Mau leader lo semua bilang sekian jam. Kalau emang diri lo pribadi belum benar, belum nerapin apa sih artinya manajemen waktu, itu nggak bisa. Artinya ya gue cuma saran buat teman-teman yang mungkin yang sekarang lagi jabat ya, sebenarnya masalah kalian yang Basra bilang itu balik lagi ke manajemen waktu kalian, manajemen diri kalian itu dalam menyikapi suatu apapun. Contohnya ya lo bisa pelan-pelan ngatur waktu lah.
Kalau memang komunikasi itu penting ya pasti kalian ya udahlah, waktu gue emang udah buat BEM nih sekarang, ya udah gue fokus dan berupaya untuk memaksimalkan itu. Nggak cuma formalitas lo ada dan lo abis itu hilang gitu. Artinya lo harus perbaikin diri lo dulu, dari mulai lo bangun tidur lo harus manage segimana mungkin lo bisa menghasilkan sesuatu yang berguna gitu buat diri lo sendiri bahkan. Gitu aja sih. Karena semuanya udah dari Basra ya. Dari yang bisa Gitu, kita jadi gue balik ke diri sendiri aja deh. Dari yang kita petik dari Kaya itu pesannya, dimanapun kalian berada jadilah orang baik yang bermanfaat. Benar banget, benar. Gitu. Oke, nggak terasa nih kita udah nyampe di penghujung. Makasih Cepet banget banget ya. nih, cepet kita podcastnya Iya nih. singkat aja. Nggak boleh lama nanti nggak ada yang dengerin. bener. Nggak ada yang dengerin. bosan. Tapi yang penting isinya berbobot dari Bang Basra dan Semoga, Kaya ini. semoga. Amin ya. Makasih banget Bang Basra dan Kaya atas waktunya ya. Semoga Ya sama-sama. lancar terus kegiatan yang Ciao. lagi dilakuin sekarang. Sukses juga BEM ya. Amin, makasih banyak. Semoga meskipun pandemi ya. Walaupun pandemi tetap jalan. Semoga gak ada masalah-masalah ya. Amin, masalah-masalah. Senyumnya kok gitu sih mas? Bingung nih Masalah tuh apa nih? bagus buat pendewasaan. Iya, betul. motivasi Kalau ya. gak ada masalah kita gak bisa belajar. Iya. Kalau nggak ada masalah, yang mau dikerjain, ya kan? Kalau nggak ada masalah jadi nggak ada yang salah, Iya, gitu kan? nggak ada yang tahu. Bukan. Tapi bukan berarti kita nyiptain masalah Nah, gitu kan. That's it. Tapi cari masalah aja lah ya. Jangan dong. Kerjaan. Oke, kita udah sampai di ujung acara. Banyak makna yang bisa kita gali dari podcast kali ini, yaitu yang bisa petik pelajaran dari Bang Basra dan Kaya ini. Justru di masa pandemi ini membawa banyak ruang untuk belajar, terutama bagi kita anak-anak organisasi ini, karena kita dituntut untuk bisa bawa perubahan, walau jangan bawa perasaan. Terus juga tuntutan Bener komunikasi kita datang offline aja masih sulit, gimana masih kita koordinasi secara online gitu. Itu tantangan besar buat kita. Dan mau yang saya sampaikan di BEM ini buat teman-teman BEM, kita datang ke BEM bukan karena ini hal mudah, tapi justru karena sulit. Justru karena sulit ini kita milih terjun ke BEM. Dan izinkan saya untuk membacakan suatu quotes, yaitu lakukan apapun yang kamu bisa, dimanapun kamu berada, dengan apa yang kamu punya. Theodore Roosevelt. Wih. Kasih. Ini kayak YLC ya. Kita rehat sejenak. Halo guys, sekarang kita habis podcast PPI. Nah, masukin. Yang tadi masukin. Baik closing ya. Dadah.